Tahukah kamu apa itu kurikulum program sekolah penggerak? Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh, udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Dari ilustrasi tersebut, pertanyaannya, kenapa dia tidak mengerjakan PR atau lupa? Mungkin sebelumnya siswa tersebut tidak menyiapkan pembelajaran hari ini, atau siswa tersebut tidak belajar pada malam harinya sehingga tidak bisa menyiapkan pembelajaran hari ini atau tidak tahu jika ada PR. Nah, penting banget kan harus menyiapkan sebelum pembelajaran atau sebelum sekolah? Nah, sama halnya dengan hal tersebut, suatu lembaga pendidikan sekolah memiliki perencanaan pembelajaran sebelumnya agar proses belajar mengajar pada saat sekolah berjalan dengan lancar. Nah, untuk itulah sekolah memiliki kurikulum. Dan apa itu kurikulum? Kurikulum menurut Profesor Dr. S. Nasution MA menyatakan bahwasanya kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun guna memperlancar proses belajar dan mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam implementasinya, kurikulum tak lepas dari beberapa standar, khususnya standar isi yang akan kita bahas hari ini. Yuk kita bahas bersama. Presentasi kuliah kurikulum matematika sekolah pembahasan standar isi oleh Rani Darmayanti, NIM 011. Dalam pembahasan standar isi akan ada beberapa subbahasan. Yang pertama adalah terkait pengertian standar isi.
Yang kedua adalah tujuan standar isi, yang ketiga manfaat, dan yang keempat adalah komponen standar isi. Pertama, kita harus tahu pengertian dari standar itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1, standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibekukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, keputusan internasional yang terkait SOP dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, kemudian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sederhananya, misalkan contohnya, berat badan seorang anak adalah 3 kg dan tinggi badan seorang anak adalah 60 cm. Nah, kilogram dan sentimeter merupakan standar yang harus didefinisikan atau kriteria agar tidak salah persepsi. Masa tinggi badan seorang anak itu 70 kilo? Tidak mungkin kan? Jadi, pengertian standar isi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 10 Ayat 1 berisi tentang kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jalur, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan tertentu. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tujuan dari standar isi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 10 Ayat 1 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi standar isi yaitu sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Sebagai salah satu bagian dari Standar Pendidikan Nasional atau SNP, manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di setiap jenjang pendidikan. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat beberapa aspek. Yang akan saya bahas kali ini adalah terkait kerangka dasar, kurikulum, sekolah, penggerak